Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian disusul dengan duduk di majlis ilmu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, memberikan ilmu kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan kita masih berada di poin yang ketiga, yaitu tentang al-asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah, tentang pondasi al-jamaah, yaitu adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, dan orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka, orang-orang yang mengambil jalan hidup mereka, orang-orang yang mengikuti tentang tata cara dalam beragama mereka, maka mereka lah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka orang yang tidak mau mengambil jalan hidup mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, ataupun tidak mau mengambil pemahaman agama Islam ini dari mereka, maka pasti mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bid'ah itu adalah semua kesesatan, dan semua kesesatan itu adalah di dalam neraka. Tidak ada kesesatan yang berada di dalam surga, tapi semuanya ada di dalam neraka. Dan di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, ataupun juga perkataan-perkataan dari para ulama tentang tercelanya perbuatan bid'ah. Ya. Maka dalil yang terakhir, ketika tiga hal tadi ditolak oleh mereka, maka kita ajak berfikir mereka dengan akal mereka, bahwasanya perbuatan bid'ah itu memang tertolak dari sisi akal. Ya. Makanya kita ambil referensi dari kitab Syarh Ushul Sunnah li Fadilatul Syekh Ruslan hafizahullahu taala. Ya, sudah kita sebutkan satu pada pertemuan yang lalu, di antara dalil akal yang menunjukkan bahwasanya bid'ah itu adalah perbuatan yang buruk adalah orang yang berbuat bid'ah itu ingin memperbaiki agama yang sudah murni. Agama yang sudah bersih ini, ya, itu pengen diperbaiki lagi dengan ditambah-tambah ibadah-ibadah oleh mereka. Ya, padahal sebagaimana yang kita fahami, kalau sudah sempurna, perlu apa tidak agama ini ditambah? Tidak perlu. Tidak perlu lagi ya ditambah-tambah meskipun secuil, tidak perlu. Karena apa? Karena sudah sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agama Islam ini untuk kita semua. Sehingga
ketika agama itu sempurna, maka sudah tidak perlu ada tambahan dan tidak perlu ada pengurangan. Cukup ikuti dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya disebutkan oleh Ibnul Majishun. Ya, Ibnul Majishun nama aslinya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Majishun. Beliau adalah seorang ulama, bahkan merupakan mufti dari kota Madinah, yang merupakan murid dari Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik rahimahullahu taala berkata. Berarti perkataan ini adalah merupakan perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, man ibtada'a fid dinil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Kata beliau, barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam yang dia anggap perbuatan bid'ah itu adalah sebuah kebaikan, maka sungguh dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah, menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menyembunyikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apa buktinya? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan perbuatan bid'ah itu tapi dilakukan oleh mereka. Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak menganjurkan, tapi justru mereka buat-buat sendiri. Itu sama saja dengan menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikannya. Ya, menuduh bahwa Nabi Muhammad itu belum mengajarkan perbuatan bid'ah itu kepada mereka, sehingga mereka buat-buat. Maka ini merupakan tuduhan yang keji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati ya, orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, ya meskipun mereka tidak mengucapkan bahwa Nabi Muhammad itu menyembunyikan risalah yang Allah berikan kepadanya, tapi secara perilaku mereka menunjukkan akan hal tersebut, bahwa mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan risalah yang Allah sampaikan kepadanya. Ya. Makanya kata Imam Malik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari itu aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Ya. Jadi agama ini sudah sempurna, sudah bersih. Bahkan dikatakan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengatakan bahwasannya kata mereka, wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama'i illa wa taraka lana minhu ilman. Kata para sahabat-sahabat Nabi, ya tidaklah burung yang terbang di langit yang mengepakkan kedua sayapnya, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmunya kepada kami. Ini merupakan gambaran yang begitu nyata bagi para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikan seluruh risalahnya. Ya, sampai digambarkan manuk yang mabur, ya, yang mengepakkan sayapnya saja itu sudah diajarkan ilmunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkara-perkara ibadah. Perkara-perkara yang sangat dianjurkan, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya. Bahkan bukti yang menjadi saksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seluruh risalah, beliau menyampaikan ya risalah-risalah atau wahyu-wahyu yang berkaitan tentang dirinya. Ketika wahyu tersebut itu turun gara-gara kesalahan beliau, itu tetap disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan pemuka orang-orang kufar, di antaranya Abu Jahal bin Hisham, kemudian Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan yang lainnya, pemuka-pemuka orang-orang kufar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat berharap mereka itu memeluk Islam.
Dan Nabi memfokuskan pembicaraannya itu kepada mereka. Karena kalau seandainya pembukanya itu masuk Islam, maka akan dengan mudah pengikutnya masuk Islam atas izin Allah. Maka fokus Nabi untuk mendakwai mereka ini, ya, gembong-gembongnya orang-orang kufar. Ketika lagi duduk-duduk, ternyata datang seseorang yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang laki-laki yang buta, ya, meminta wejangan kepada Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Nabi mengabaikannya. Maka turunlah surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sungguh Muhammad itu telah bermuka masam. Wa tawalla, berpaling dari siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum, yang dia itu datang, ya, yang datang kepada Nabi seorang laki-laki yang buta. Ya, setelah ditegur, maka Nabi SAW pun mengakui kesalahannya lalu memuliakan Abdullah ibn Ummi Maktum. Nah, di sini sisi pendalilannya bahwa ayat-ayat yang turun untuk menegur Nabi Muhammad SAW saja disampaikan oleh Nabi, apalagi ayat-ayat yang tidak menegur beliau, tentu lebih disampaikan lagi oleh Nabi SAW. Ya, maka tidak ada satu syariat pun yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Ya, kemudian kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina." Subhanallah, perkataan yang begitu indah dari seorang ulama Ahlul Madinah, Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, maka apa yang bukan, ya, maka sesuatu yang bukan bagian dari agama ketika ayat itu turun. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun itu kapan? Ketika waktu haji. Kapan itu? Tanggal 9 Zulhijjah di tahun keberapa? 10 ayat ini turun. Maka apa yang bukan bagian dari agama waktu itu, maka pada hari ini bahkan sampai hari kiamat pun itu bukan bagian daripada agama Islam, ya, bukan bagian daripada agama Islam. Ya, karena dengan turunnya ayat tersebut ditutup semua syariat. Ya. Ya, ditutup semua syariat-syariat. Enggak ada lagi syariat yang turun setelah ayat tersebut turun. Makanya kata Imam Malik, apa yang bukan bagian dari agama tatkala ayat itu turun, maka pada saat ini pun juga bukan bagian dari agama Islam. Ya. Taib ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, itu diantara, ya, dalil logika yang pertama, ya, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan bid'ah itu tercela. Ya, orang yang berbuat bid'ah itu sedang memperbaiki agama yang sudah bersih. Ya. Padahal kalau sudah bersih tidak perlu lagi dibersihkan, ya, atau tidak perlu ditambah-tambah. Taib. Kemudian yang kedua, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, al-mubtadi'u mu'anidun li syar'i musyaqun li syari'ah. Bahwasanya pelaku bid'ah itu adalah menentang dan membuat susah syariat. Orang-orang yang berbuat bid'ah ini sejatinya mereka itu adalah orang-orang yang menentang syariat plus membuat susah syariat. Kenapa? Karena syariat itu hakikatnya mudah. Agama Islam ini adalah agama yang mudah. Contoh, kalau orang sholat harusnya berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, boleh nggak duduk? Boleh. Kalau nggak bisa duduk juga, boleh berbaring? Boleh. Itulah agama Islam yang mudah. Kalau nggak bisa berbaring gimana? Sudah sebisanya. Sholat nggak ada air, bisa diganti dengan apa? Dengan wudhu. Jadi agama Islam itu mudah, subhanallah. Ya, agama Islam itu mudah. Termasuk juga dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mudah. Itu mudah kita imani apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Tidak perlu kita mengingkarinya, tidak perlu kita bertanya bagaimana, ya, nama dan sifat Allah itu. Tidak perlu kita menyamakan nama Allah itu dengan makhluknya, atau tidak perlu kita menyelewengkan dari makna yang sesungguhnya. Sudah kita imani apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah, ya.
Makanya kata Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, beliau mengatakan kullu ma lahu minas sifati asbataha fi muhkamil ayati aw sahha ma qalahu ar-rasul fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Kata beliau, apabila datang ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an atau telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Adalah menerimanya saja, sudah kita terima. Mudah apa susah? Mudah. Misalnya Allah kabarkan bahwasanya beristiwa di atas arsy, maka kewajiban kita udah tinggal mengimaninya saja, mempercayainya saja, tanpa menggunakan akal kita itu untuk mengalahkan syariat tersebut. Ya. Mudah syariat Islam itu. Tidak perlu ditaktil. Kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh makhluk. Ya, bagaimana kalau arsy itu belum diciptakan, di mana Allah dan sebagainya. Ya. Maka keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan yang bikin ruwet. Itulah pelaku bid'ah. Ya, bid'ah dalam masalah akidah ini ruwet, bikin ruwet syariat. Padahal mudah. Ya, padahal mudah. Atau contoh dalam ibadah misalnya. Kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Dimandikan, disolati, dikuburkan, dan didoakan. Selesai sudah. Ya. Selesai sudah. Kita doakan orang yang meninggal tersebut. Ya, datang orang-orang yang berbuat bid'ah, ya, dengan membuat ritual-ritual tertentu. Yang subhanallah ritualnya itu bikin susah. Kenapa? Ayo patungan gak? Ya, bikin ya, ini gak ada dananya nih, dananya kurang, bikin acara 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang ketika menyelenggarakan ritual tersebut itu benar-benar menyusahkan. Mereka sejatinya uangnya sedikit, sampai bahkan pinjem, bahkan ya wallahu alam kebenarannya pernah lihat meme itu open donasi untuk bikin acara seperti itu. Ya, itu syariat dari mana yang menyusahkan seperti itu? Ya, Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, Islam itu mudah, maka jangan dibuat susah. Taib. Kemudian kata Syekh Ruslan di sini, beliau mengatakan li'anna syari'a qad ayyana al-matalib al-'abdi wa ayyana laha turuqan khassatan 'ala wujuhin khassah wa qasara al-khalqa 'alayha bil amri wan nahi wal wa'idi wal wa'id wa akhbara anna al-khaira fiha wa anna syarra fi ta'addiha ila ghairi dhalik. Kata beliau bahwasanya sang pembuat syariat telah menentukan ketentuan kepada hambanya. Apa ketentuannya? Yaitu berupa perintah-perintah dan berupa larangan-larangan. Yang Allah Subhanahu wa taala menuntut ini kepada hamba-hambanya. Allah menuntut hamba-hambanya untuk mengerjakan perintahnya, dan Allah menuntut agar hambanya meninggalkan larangan-larangannya. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan, memberikan larangan kepada hamba-hambanya yang wajib dikerjakan oleh hamba? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Sedangkan kita tidak mengetahui, ya. Makanya di antara syariat-syariat Allah yang dikabarkan kepada kita, ada di antaranya yang tidak kita ketahui, tapi ketahuilah bahwa itu adalah yang terbaik untuk hambanya. Misalnya kenapa sholat harus ruku, kenapa harus mengangkat tangan dan sebagainya. Ya, itu tidak ada yang mengetahui hikmahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada syariat-syariat yang hikmahnya tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diketahui sebagiannya, ya, dan ada juga yang hikmahnya diketahui oleh semua orang. Ya, tapi intinya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya ketika Allah menentukan ketentuan kepada hamba-hambanya, maka ketahuilah itu adalah ya merupakan yang terbaik untuk hambanya tersebut. Ya, makanya kan Allah berfirman dalam Al-Qur'an,
asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi ketika kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi ketika kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahuinya sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ya. Taib. Wa li'annahu innama arsala ar-rasula sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Dan karena ya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul atau mengutus Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Taib. Gambarannya gini para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Ketika kita membeli motor misalnya, di situ dapat buku panduan apa tidak? Ada kan ya, buku panduan, ada aturannya, ada larangannya. Ada aturan ataupun ada larangannya. Buku panduan intinya, apapun itu, entah motor, mobil, HP dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa yang membuat barang tersebut membuat aturan? Kenapa? Karena yang membuat barang tersebut lebih tahu tentang barang tersebut, iya apa tidak? Nah, ini gambarannya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat, membuat syariat, maka yang lebih tahu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat syariat tersebut, bukan manusia. Maka ketika manusia itu membuat syariat, maka seakan-akan dia menyamai Allah subhanahu wa ta'ala, dia juga mengetahui syariat tersebut. Paham gak maksudnya? Ya. Taib. Ya, jadi itu gambarannya ya. Kemudian kata Syekh, al-mubtadi'u radun li hadhihi kullih. Maka orang yang berbuat bid'ah itu menolak konsep ini. Konsep yang menyatakan bahwasanya Allah lah yang mengetahui sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Ketika Allah menetapkan syariat, menetapkan akidah ini, menetapkan ibadah ini, maka Allah lah yang paling tahu untuk kebaikan hambanya tersebut. Tapi ini ditolak oleh mereka yang berbuat bid'ah. Kenapa? Fa innahu yaz'umu anna thamma turuqan akhar. Karena mereka menganggap bahwasanya ada cara lain selain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Itulah mereka orang-orang yang berbuat bid'ah. Laisa ma hasarahu syari'u bimahsurin wa ma ayyanahu syari'u bimuta'ayyanin. Ya, mereka tidak atau bukan hanya membatasi apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak pula menentukan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan untuk mereka. Ka'anna syari'a ya'lam wal mubtadi'u aidun ya'lam. Ya, seakan-akan ya Allah mengetahui ini yang terbaik untuk hambanya, sedangkan mereka yang membuat syariat juga mengetahui yang terbaik untuk mereka. Ya, maka konsekuensi dari keyakinan tersebut ketika seseorang itu ya menganggap ya membuat syariat yang gambarannya tadi dia juga mengetahui syariat yang Allah ketahui, konsekuensinya kalau dia menyamakan syariat yang dia buat ini sama dengan syariat Allah, maka konsekuensinya dia terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, terjerumus ke dalam kekufuran. Tapi kalau dia tidak sampai ke situ, ya dia membuat syariat tapi tidak meyakini bahwasanya ya dia pengen menyamakan dengan Allah, maka tentu itu adalah perbuatan yang sesat yang sangat nyata. Iya apa tidak? Iya, itu termasuk perbuatan sesat yang sangat nyata. Ya. Baik ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Jadi itu ya dalil akal yang kedua ya yang menunjukkan bahwasanya ya orang-orang yang berbuat bid'ah itu juga termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat susah syariat Islam. Kemudian yang kedua atau yang ketiga ya, annal mubtadi'a nazzala nafsahu manzilatal mudahi lisyari'. Bahwasanya orang yang berbuat bid'ah yaitu memposisikan dirinya itu setara dengan yang membuat syariat. Ya, setara dengan yang membuat syariat, menyamakan dirinya itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lianna syari'a wada'a syara'i'. Karena ya
Allah Azza wa Jalla membuat syariat, ya, membuat syariat wa alzamal khalqal jarya ala sunaniha, dan yang membuat syariat tersebut yaitu Allah mengharuskan makhluk itu mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Allah. Wa sara huwal munfaridu bidzalik, dan yang bisa melakukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ketika ada syariat, maka ada yang membuat syariat. Maka yang membuat syariat itulah yang mengharuskan makhluk atau manusia itu mengerjakan syariat itu, dan itu merupakan kekhususan Allah, tidak boleh dimiliki selain Allah. Ya, maka orang yang tadi yang membuat syariat itu sama sejatinya setara atau sedang memposisikan dirinya itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu hakama bainal khalqi fima kanu fihi yakhtalifun, karena dengan syariat itulah Allah Subhanahu wa taala menghukumi apa yang diperselisihkan oleh manusia. Wa illa falau kana tasyri'u min mudrikatil khalqi lam tanzil syara'i'. Dan kalau seandainya, ya, syariat itu memang merupakan buatan makhluk, ya, merupakan karya manusia, maka ya tidak akan turun syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Percuma saja, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gini maksudnya, ketika syariat itu diperbolehkan dibuat-buat oleh manusia, maka apa fungsinya Allah membuat syariat? Iya apa tidak? Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan syariat? Toh mereka bisa membuat syariat tersendiri. Nah, ini maksudnya. Jadi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itulah, ya, konsekuensi orang-orang yang berbuat bid'ah. Wa hadzal ladzi ibtada'a fi dinillahi qad sayyara nafsahu nadhiran wa mudahiyan li syari' haitsu syara'a ma'a syari'. Kemudian kata Syekh, maka orang-orang yang berbuat bid'ah dalam perkara agama, ya, secara langsung atau tidak langsung, maka dia memposisikan sama dengan pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa fataha lil ikhtilafi baban, dan dia telah membuka pintu perpecahan, ya, membuka pintu perselisihan, wa radda qasda syari'i finfiradi bitasyri', dan dia pelaku bid'ah, ya, menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya pembuat syariat. Ya, ada enggak orang yang berbuat bid'ah mengatakan demikian? Tidak ada. Ya, anak kira tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya, ya, saya ini adalah tandingan Allah, saya bisa membuat syariat selain Allah. Tidak ada. Secara lisan yang mengucapkan demikian mungkin tidak ada, tapi secara perbuatan itu tergambarkan dalam diri mereka orang-orang yang berbuat bid'ah. Maka ini menambah keyakinan kita agar semakin menjauhi perbuatan bid'ah. Ya, bid'ah itu memang benar-benar tercela. Ya. Li'anna al-bid'ata la ta'ti illa bil ikhtilaf kama anna sunnata la ta'ti illa bi i'tilaf. Ya, kemudian beliau menerangkan karena bid'ah itu, ya, tidaklah mendatangkan kecuali perselisihan, sebagaimana sunnah, ya, tidak mendatangkan kecuali persatuan. Ya. Kalau sunnah itu mendatangkan persatuan, sedangkan bid'ah itu mendatangkan perpecahan. Kemudian yang keempat adalah al-mubtadi'u muttabi'un lil hawa. Bahwasanya orang-orang yang berbuat bid'ah itu sejatinya mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Makanya ahlul bid'ah itu disebut juga dengan ahlul ahwa. Li'annal aqla idza lam yakun muttabi'an li syar'i lam yabqa lahu illa hawa wa syahwah. Karena akal jika tidak mengikuti syariat, maka pasti dia mengikuti hawa nafsu atau syahwatnya.
Ya, wa ma'lumun ma fi ittiba'il hawa, dan diketahui bahwasanya orang yang mengikuti hawa nafsu annahu dhalalun mubin, maka dia tersesat dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi tidak ada tempat yang ketiga. Ya, jadi hanya satu tempatnya antara hak dan batil. Ya, antara hak dan batil. Kalau seseorang itu mengambil hak, maka dia meninggalkan kebatilan. Tapi kalau seandainya dia mengambil kebatilan, maka sejatinya dia meninggalkan kebenaran. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat yang ke-26, Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kata Allah, wahai Dawud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, maka berhukumlah dengan kebenaran di antara manusia dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, yang hawa nafsu tersebut menjadikan engkau itu sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib. Jadi tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Ya, ahlul bid'ah itu sama saja dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, karena pada dasarnya hawa nafsu itu semuanya tercela. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu pada dasarnya adalah tercela. Ya, tapi ada beberapa keadaan ketika seseorang mengikuti hawa nafsu tapi tidak tercela. Ya, seperti apa contohnya? Ya, contohnya hawa nafsu kita itu suka dengan wanita, iya apa tidak? Iya, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, minan nisa yang pertama. Ya, manusia itu dihiasi dengan syahwatnya yang pertama disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah perempuan. Kita semua suka, laki-laki suka dengan perempuan. Ya. Tapi apakah boleh kita suka dengan perempuan? Boleh, tapi dengan cara yang halal. Misalnya dengan cara menikah. Ya, kita lampiaskan syahwat kita. Itu boleh apa tidak? Boleh. Ya, perut kita lapar, makan dengan makanan yang halal. Terlampiaskanlah syahwat perut kita. Itu boleh apa tidak? Boleh. Ya, tapi ada syahwat-syahwat yang memang dilarang, ya. Syahwat-syahwat yang memang dilarang. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aturan kepada kita, tapi syahwat kita tidak menyukainya, maka ini tentu syahwat yang tidak boleh diikuti. Ya. Dan inilah kebanyakan syahwat yang diikuti oleh manusia adalah syahwat-syahwat yang memang untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi intinya gitu. Kemudian yang terakhir, ya, bahwasanya al-mubtadi'u ghafilun an annal uqula la tastaqillu bimasalihiha. Dan yang terakhir bahwasanya orang yang berbuat bid'ah itu ghafil, lupa, lalai bahwa akalnya tersebut itu tidak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal kita ini tidak mungkin bisa menentukan ini baik, ini buruk kecuali dengan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu bahwasanya perbuatan zina itu haram. Dari mana? Kalau bukan dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad kemudian diberikan kepada umat manusia. Apa bedanya zina dengan nikah? Kita tidak bisa membedakan. Wong sama-sama hubungan biologis, tapi yang satu halal, yang satu haram. Tahu dari mana? Bukan dari akal kita, tapi dari wahyu yang Allah berikan kepada kita. Kita tahu bahwasanya ya, riba itu haram dari mana? Kan sama-sama menguntungkan, kan sama-sama ridho dan sebagainya. Tapi kalau Allah mengatakan haram, ya haram, gak boleh, meskipun syahwat kita menyukainya. Nah inilah ya yang lalai atau dilupakan oleh orang-orang yang membuat syariat-syariat baru. Mereka lalai, mereka lupa bahwasanya akal mereka yang digunakan untuk membuat syariat-syariat baru itu, ya bahwasanya akal mereka itu nggak pantas gitu, ya nggak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk kecuali dengan
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad kemudian disampaikan kepada umat manusia. Naam, wah itu beberapa dalil logika yang menunjukkan tercelanya perbuatan bid'ah. Coba kita ulangi. Ada yang masih ingat gak? Yang pertama apa? Ya, orang yang berbuat bid'ah pertama ya ingin memperbaiki agama yang telah sempurna. Ini yang pertama. Ya, yang kedua bahwa orang yang berbuat bid'ah adalah orang yang menentang syariat dan membuat susah syariat. Yang ketiga, orang yang berbuat bid'ah itu sama sedang memposisikan dirinya seperti Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat. Yang keempat, pelaku bid'ah dipastikan adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Dan yang kelima adalah apa tadi yang terakhir? Mereka lalai bahwasanya akal mereka itu aslinya nggak merdeka. Ya, akal mereka itu sejatinya nggak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk kecuali dengan apa? Dengan wahyu, ya. Dengan ilmu. Ya. Maka dengan demikian ya yakinlah kita bahwa perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan yang tercela sehingga wajib untuk kita tinggalkan. Kemudian kita sebutkan beberapa dampak buruk dari perbuatan bid'ah ini. Ya, dampak buruk dari perbuatan bid'ah. Yang pertama, annal bid'ata la yuqbal ma'ahu amal atau la yuqbal ma'aha amal. Bahwasanya perbuatan bid'ah ya ini amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang berbuat bid'ah hati-hati akan diancam tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka bid'atil qadariyah haitsu qala fiha Abdullah bin Umar. Ya, beliau menyebutkan contoh di sini ya seperti bid'ahnya orang-orang qadariyah. Ya, apa itu orang-orang qadariyah? Orang-orang qadariyah adalah mereka orang-orang yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya takdir Allah itu tidak ada. Semua apa yang terjadi di muka bumi ini bukan takdir dari Allah. Allah itu enggak ada urusannya. Tapi yang terjadi itu adalah sesuatu yang terjadi tiba-tiba begitu saja. Itulah keyakinan orang-orang qadariyah. Dan siapa yang mengatakan pertama kali keyakinan tersebut adalah seorang yang berasal dari Basrah yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya, makanya ketika muncul keyakinan tersebut ada dua orang yang bernama Yahya bin Ya'mar, kemudian Abdullah bin Humaid al-Himyari rahimahumallahu taala pergi ke Mekah ketika haji, kemudian bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang keyakinan Ma'bad al-Juhani ini. Mereka sampaikan bahwasanya di tempat kami di Basrah telah muncul orang yang mengatakan bahwasanya takdir Allah itu enggak ada. Maka apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Kata beliau, akhbirhum anni bari'um minhum. Katakanlah bahwasanya saya ini berlepas diri dari keyakinan mereka. Saya berlepas diri dari mereka wa annahum bura'um minni, dan mereka juga harus berlepas diri dariku. Artinya apa ikhwah? Artinya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu begitu mengingkari keyakinan tersebut sehingga beliau berlepas diri dari apa yang mereka katakan. Lalu beliau bersumpah, ya walladzi yakhlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Lalu Ibnu Umar bersumpah, ya seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka pasti Allah tidak akan menerima infaknya sampai mereka itu mengimani takdir, sampai mengimani adanya takdir. Ya, di sini juga menunjukkan bahwasanya akan ada orang-orang yang beribadah, ya, itu bahkan ibadahnya melampaui ibadahnya para sahabat dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah. Bisa jadi akan ada orang-orang setelah zamannya para sahabat itu beribadah dengan jumlah yang lebih banyak, dengan ibadah yang lebih banyak. Tapi tidak mungkin bisa menandingi kualitasnya ibadahnya para sahabat. Meskipun mereka jumlahnya banyak,
ibadahnya banyak, tapi tidak mungkin bisa mengalahkan kualitas ibadah yang dikerjakan oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya di situ bahwa ya keyakinan qadariyah atau ya keyakinan qadariyah ini adalah keyakinan yang mungkar sehingga diingkari oleh Ibnu Umar, dan ini adalah keyakinan atau bid'ah dari sisi akidah. Kemudian kedua, kama fil haditsil khawarij, seperti juga yang terjadi kepada orang-orang khawarij. Beliau menyebutkan contoh yang kedua, wa qad qala fihi yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ya. Jadi contoh yang kedua adalah bid'ahnya orang-orang khawarij. Bahkan kata para ulama, orang-orang khawarij inilah ya bid'ah yang pertama kali muncul. Ya, itu di zaman siapa? Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka secara terang-terangan ya mendeklarasikan kelompok mereka ya sebagai kelompok Haruriyah atau Khawarij itu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun aslinya benih-benihnya itu sudah terjadi atau sudah muncul bahkan sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan ghanaim atau membagikan harta kepada beberapa orang, muncul seseorang yang bernama Dzul Huwaisirah. Lalu laki-laki ini mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Kata laki-laki tersebut, "Wahai Muhammad, berbuat adillah, kamu ini enggak adil." Maka Nabi SAW pun mencelanya, "Wailak." Ya, "Faman ya'dil idza lam akun adil." Celaka engkau, siapa lagi kalau yang enggak adil selain aku, kata Nabi SAW. Maka Umar pun izin untuk memenggal laki-laki tersebut, tapi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kata Nabi SAW, aku bisa jadi ya akan muncul orang-orang dari laki-laki tadi yang bernama Dzul Khuwaisirah, kemudian disifati sifatnya orang-orang Khawarij. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Ya, sifatnya diantaranya dia itu suka membaca Al-Quran, tapi tidak sampai kepada kerongkongannya. Ya, ataupun ya yamruquna minad dini kama yamruqu minas sahmir ramiyah. Ya, dia orang-orang Khawarij keluar ya dari agamanya sebagaimana anak panah yang keluar dari busurnya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahqiruna salatakum ma'a salatihim, wa siyamakum ma'a siyamihim, wa a'malakum ma'a a'malihim." Subhanallah. Ya, yang menggambarkan bahwasanya ibadahnya orang-orang Khawarij itu luar biasa sebenarnya. Ya, dari sisi kuantitas, dari sisi jumlah saja itu luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi, ya, kalian wahai para sahabat pasti akan merendahkan solat kalian jika dibandingkan dengan solat mereka. Kalian akan merendahkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa kalian. Puasa mereka. Kalian akan merendahkan amalan-amalan kalian jika dibandingkan dengan amalan-amalan mereka. Artinya kalian itu pasti ciut nyalinya. Oh, saya gak seberapa ibadahnya. Itu gambaran Nabi SAW. Ya, dari sisi jumlah saja. Ya, tapi tentu dari sisi kualitas adalah ibadahnya para sahabat yang lebih afdal. Ya. Nah, itu bid'ahnya orang-orang Khawarij. Ya. Taib. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh, فإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته أنه لا يقبل منه عمل لأجل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكر. Jika tetap ya bahwasanya ya jika telah tetap ya ketentuan seperti itu ya atau konsekuensi dari perbuatan bid'ah itu tidak diterima amalannya, ya, maka hendaknya setiap orang yang berbuat bid'ah itu takut dan khawatir akan tidak diterimanya amalan mereka. Ya, akan tidak diterimanya amalan mereka. Jadi itu konsekuensinya. Ya, di sini beliau menyebutkan ya orang-orang Qadariyah dan orang-orang Khawarij, ya meskipun mereka itu beribadah tapi ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya salat-salat yang mereka kerjakan, ibadah-ibadah yang mereka kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena akidah mereka itu ya rusak, ya. Akidah mereka itu penuh dengan kebid'ahan, ya, sehingga amalannya pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita singkat saja, intinya di sini Syekh
ya menyebutkan bahwasanya konsekuensi ya orang yang berbuat bid'ah tidak diterima amalannya itu ada dua. Bisa jadi ya pelaku bid'ah ini tidak diterima amalannya secara mutlak. Semua amalannya tidak diterima secara mutlak. Semuanya. Meskipun ada amalan-amalan yang sunnah, tapi karena dia memiliki akidah yang bid'ah, maka tidak diterima. Ini bisa jadi kemungkinan yang pertama. Yang kedua, atau bisa jadi Allah tidak menerima amalan mereka itu hanya amalan-amalan yang memang ya amalan bid'ah saja. Sedangkan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita terangkan satu-satu. Yang pertama tadi, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolak secara mutlak, tidak diterima. Ya, tidak diterima sama sekali amalannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, pertama antakuna bid'atuhu aslan yatafarra'u alaihi sairul a'mal. Karena bid'ahnya ini adalah bid'ah yang merupakan pokok. Ya, meskipun bid'ahnya satu dia lakukan, amalannya banyak, amalannya tidak diterima. Kenapa? Karena dia terjerumus ke dalam kebid'ahan yang pokok, ya, yang sangat fatal sehingga mengakibatkan amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini disebutkan oleh beliau bid'ahnya orang-orang yang mengingkari hadis ahad. Bid'ahnya orang-orang yang mengingkari hadis ahad. Ya. Ya, kita tentu ahlu sunnah wal jamaah mengimani hadis ahad. Ya. Tapi dia diingkari. Maka kesalahan yang satu ini bercabang sehingga mengakibatkan cabang-cabangnya itu rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama, ya. Jadi dia terjerumus ke dalam satu bid'ah yang pokok. Ya. Sama seperti bid'ahnya orang-orang Qadariyah. Ya, bid'ahnya orang-orang Qadariyah ini juga bid'ah yang pokok. Kenapa? Karena dia mengingkari takdir. Yang mana takdir itu adalah merupakan rukun iman. Ya, sehingga orang-orang Qadariyah meskipun ibadahnya banyak tapi terjerumus ke dalam akidah yang bid'ah, yang bid'ahnya itu fatal, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa difahami contohnya? Ya, taib. Atau yang kedua, bid'ahnya itu adalah bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah yang masuk ke dalam kesyirikan. Ya, seperti bid'ahnya orang-orang yang datang kepada kuburan lalu minta-minta kepada kuburan tersebut, ini juga sama. Ya, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia zakat dan sebagainya, tapi karena fatal kesalahannya bisa jadi mengakibatkan cabang ibadah yang dia kerjakan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kemungkinan alasan yang pertama. Ya, Allah tidak menerima semua amal ibadah pelaku bid'ah. Yang kedua, ya Allah hanya menerima amalan ibadah yang sunnah. Jadi kadang ada orang yang berbuat bid'ah tapi dia juga melakukan amalan sunnah. Dia ini pelaku bid'ah tapi dia juga mengamalkan amalannya benar. Seperti misalnya dia puasa sunnah, ya Senin ataupun Kamis. Ini kan ada contohnya. Tapi di sisi lain dia melakukan perbuatan bid'ah. Ya, maka kemungkinan yang kedua yang ditolak itu adalah perbuatan bid'ah, sedangkan puasa Senin Kamisnya diterima. Ya. Jadi itu dua kemungkinan ya dampak dari perbuatan bid'ah bahwa Allah tidak akan menerima amalan mereka. Taib. Kemudian juga yang kedua, dampak yang kedua, anna sahibal bid'ah mal'unun ala lisani syariah. Orang yang berbuat bid'ah ini terlaknat melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dilaknat mereka itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan kota Madinah, maka beliau mengatakan, "Man ahdatsa fiha hadatsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat bid'ah di kota Madinah, ya pahami dulu, ya di kota Madinah, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Ya. Tapi bukan berarti larangan berbuat bid'ah ini berlaku hanya di kota Madinah, tidak, di semua tempat.
di semua tempat. Karena sebagian orang memahami hadis ini itu kan hadis yang menyebutkan tentang kota Madinah. Berarti nggak boleh berbuat bid'ah itu hanya di kota Madinah. Ya, bukan begitu pemahamannya. Ya, pemahaman yang benar adalah hadis ini berlaku untuk semua tempat. Kita dilarang untuk berbuat bid'ah dimanapun kita berada. Tapi kenapa Nabi SAW menyebutkan ya di situ keutamaan kota Madinah tidak dilarang atau dilarang berbuat bid'ah? Kata beliau, karena Madinah ini adalah tempat khusus. Ya, karena kemuliaannya maka sangat ditekankan. Ya, likauniha mahbitul wahyi, karena Madinah itu adalah tempat turunnya wahyu, wa mautinar rasul, dan tempat tinggalnya Nabi SAW, wa minhan tasyara dinu fi aqtaril ard, dan tempat tersebarnya agama ke seluruh pelosok. Ya, fakana hadza bidzalikal mazidu fadlin ala ghairiha. Gambarannya gini, ketika kita berada di bulan haram seperti bulan Ramadan, ya, ataupun bulan-bulan haram, ya, itu kan sangat dilarang untuk berbuat maksiat, ya apa tidak? Ya, misalnya di bulan Ramadan, ya, maksiatnya double. Bukan berarti di selain bulan Ramadan boleh bermaksiat, ya apa tidak? Nah, ini maksudnya. Jadi di Madinah itu sangat ditekankan lagi untuk ditinggalkan itu perbuatan bid'ah. Ya, di tempat lain diperintahkan untuk ditinggalkan, maka di tempat yang mulia Madinah itu jauh lebih ditekankan untuk ditinggalkan. Ya, sebagaimana ketika kita dilarang, ya, sangat dilarang untuk bermaksiat di bulan Ramadan, ya, atau sangat kita dilarang bermaksiat di bulan-bulan biasa, terlebih lagi di bulan-bulan yang mulia. Nah, itu penjelasan ya kenapa Nabi SAW mengikat larangan berbuat bid'ah itu dengan keutamaan kota Madinah. Kemudian dampak yang berikutnya, sedikit lagi. Annal muwaqqara li sahibil bid'ah mu'inun ala hadmil Islam. Nah, ini dampak perbuatan bid'ah juga. Ya, siapa yang mengagungkan orang-orang yang berbuat bid'ah, itu sejatinya dia sedang membantu untuk menghancurkan Islam. Wadah, hati-hati ikhwah. Orang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sejatinya dia sedang membantu untuk menghancurkan Islam. Ya, sedang membantu menghancurkan Islam. Fal iwa'u yujami'u tawqir. Karena ya, melindungi ahli bid'ah itu juga bisa dengan memuliakannya. Ya. Apa dampak ketika seorang Sunni atau seorang ahlu sunnah wal jamaah memuliakan pelaku bid'ah yang memang dia itu jelas mubtadi', tapi dimuliakan? Ya, dia cium tangannya, dia peluk, ya. Kemudian kalau zaman sekarang mungkin dia foto bareng, kemudian diupdate di medsos dan sebagainya. Itu bentuk pemuliaan kepada mereka. Dampaknya apa ketika kita memuliakan mereka? Pertama, kata Syekh, iltifatul juhali wal amati ila dzalika tawqir. Orang-orang jahil, orang-orang awam akan melirik kepada penghormatan kita kepada mereka. Ya, faya'taqiduna fil mubtadi'i annahu afdalun nas. Sehingga orang-orang berpersepsi, oh si fulan itu foto dengan fulan ahlul bid'ah, berarti ahlul bid'ah ini dia orang yang afdal. Apalagi ya dia memiliki kedudukan, foto dengan ahlul bid'ah, maka orang-orang pun ya akan memandang bahwasanya ahlul bid'ah ini memiliki kedudukan. Sehingga tanpa sadar dia mempromosikan ahlul bid'ah. Ya, sehingga ketika dia berkata akhirnya diambil ucapannya. Nah, ini bahaya, ikhwah. Ya, bahaya, ini bahaya yang pertama, ya. Kemudian bahaya yang kedua, annahu idza wuqira min ajli bid'atihi sara dzalika kal hadil muharrid lahu ala insya'il ibtida'i fi kulli syai' fatahyal bid'a wa tamutu sunan. Kemudian jika dia mengagungkan karena perbuatan bid'ahnya, ya,
Misalnya dia ngefan kepada pelaku bid'ah. Kenapa? Karena pelaku bid'ah ini suka mengkritik pemerintah. Ya, dia ngefan, ya, wacananya itu bagus, ideologinya itu bagus. Ya. Intinya pemikirannya itu bagus, saya ngefan kepada dia. Nah, ini ya. Maka tanpa dia sadari, dia itu seperti ya motivator yang mendukung pelaku bid'ah untuk menghidupkan bid'ah yang lebih besar. Ini ngefannya doang loh ya. Ngefan kepada orang atau pelaku bid'ah itu sejatinya kita sedang mendukung mereka untuk melakukan perbuatan yang lebih besar. Itu dampaknya tatkala kita mengagungkan pelaku bid'ah. Ya, makanya kan para ulama ya sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu itu begitu keras terhadap mereka orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, karena bid'ah ini subhanallah perbuatan yang berbahaya setelah kesyirikan. Kalau dibandingkan ya mana yang lebih berbahaya, bid'ah apa zina? Tentu perbuatan bid'ah. Makanya kan kemarin ada seorang ulama yang lebih senang anaknya itu keluar dari rumahnya banci daripada keluar dari rumahnya ahlul bid'ah. Karena banci tidak membahayakan agamanya, sedangkan pelaku bid'ah bisa membahayakan agamanya. Tapi bukan berarti ya mendukung kemaksiatan, enggak. Tapi ini untuk perbandingan saja. Ya, bahwasanya orang-orang yang berbuat bid'ah itu adalah seharusnya ditinggalkan. Kemudian yang terakhir bahwa ya dampak dari perbuatan bid'ah itu adalah rafi'atun li sunnanillati tuqabiluha, akan menghilangkan sunnah ya, akan menghilangkan sunnah li'annal batila idza umila bihi lazima tarkul amal bil haqq. Karena kebatilan itu apabila dikerjakan pasti akan mengharuskan kebenaran itu hilang ataupun sebaliknya. Ya, li'annal mahallal wahida la yastaqillu illa bi ahadud diddain. Karena kata beliau tempatnya itu cuma satu, nggak bisa dicampur antara yang hak dan antara yang batil, antara yang sunnah dengan antara yang bid'ah. Ini tidak bisa dicampur adukan. Ya, tidak bisa dicampur adukan. Pilih salah satu, al-haq sunnah atau tinggalkan bid'ah. Atau kalau kita nggak mau meninggalkan bid'ah, kalau kita terjumus ke dalam bid'ah, pasti kita meninggalkan sunnah ya. Dan nanti insya Allah ini ada pembahasannya tersendiri yang akan disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di pelajaran selanjutnya insya Allah. Itu saja ikhwan azani Allah wa iyyakum beberapa dampak buruk dari perbuatan bid'ah. Ya, di antaranya yang pertama tadi bahwa Allah tidak akan menerima amalannya orang-orang yang berbuat bid'ah. Kemudian ya juga orang-orang yang berbuat bid'ah ini dilaknat secara lisan oleh Nabi SAW. Ya, kemudian juga dampak dari perbuatan bid'ah juga adalah bisa mematikan sunnah, bisa mematikan sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'ah wa tamutu sunan. Kata beliau, tidaklah datang kepada manusia dari tahun-tahun mereka yang mana itu mereka berbuat bid'ah kecuali mereka pasti akan mematikan sunnah dan menghidupkan bid'ah ya. Taib. Itu saja ikhwan azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menambah keyakinan kita untuk bisa meninggalkan perbuatan bid'ah dan mengajak keluarga kita agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Wallahu a'lamu bishawab. Naktafi bi du'aika faratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.